Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Sahabat-sahabatku cancana ulama. Amin. Di dalam kehidupan kita di dunia ini pasti tidak semuanya ada yang selalu membuat kita bahagia. Memang ada kalanya kita akan bersedih. Sebab di balik nikmat yang Allah berikan pasti ada musibah yang akan Allah juga berikan. Dan memang kita menjadi orang yang beriman harus yakin semuanya itu adalah dari Allah. Biqadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kita harus beriman, yakin kepada Allah dengan takdirnya, dengan ketentuannya, baik atau buruknya itu dari Allah. Totalitas sungguh-sungguh baik buruknya takdir itu dari Allah, maka kalian harus bisa juga meyakini ada hikmahnya yang tersembunyi. Dan ketika kalian merasakan musibah, menghadapi kesedihan, kegalauan dalam kehidupan kalian, jangan kalian merasa seakan-akan udah selesai kehidupan kalian. Jangan. Justru bisa jadi itu adalah bahasa rindunya Allah yang ingin kalian bisa seperti dulu lagi. Karena mungkin saja naudzubillah kalian sudah terlalu jauh kepada Allah di saat Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Kalian disibukkan dengan nikmatnya, menghitung-hitung uangnya, menghabiskan uangnya ke sana ke sini, terus sibuk traveling. Coba waktu nggak punya duit mah, coba waktu nggak ada uang mah, nggak punya kemampuan untuk ke sana ke sini, pasti kalian diam aja di rumah nungguin waktu azan. Udah selesai azan, diam lagi di rumah nungguin waktu azan. Udah selesai azan, diam lagi di rumah nunggu waktu azan. Udah kerja, udah punya usaha, gaji, untung, duit banyak. Naudzubillah bisa ke sana ke sini, malah melalaikan waktu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia menjadi penyebab bisa jadi musibah yang Allah berikan terkadang kepada kita adalah memang bahasa rindunya Allah. Karena ingin kita itu kembali lagi mendekat kepadanya dengan jalur takwa. Sampai-sampai Allah perintahkan fasjud. Maka sujudlah kalian waqtarib dan mendekatlah kepada Allah. Karena ketika kita mendapatkan musibah, pasti kita akan mendekat kepada Allah. Mau sholat, dan sholatnya juga mungkin semakin nikmat. Sujudnya juga kayaknya betah berlama-lama, tak terasa air menetes dari mata. Telek ya. Ketika baru sholat, Allah, baru takbiratul ihram aja. Kalau kita lagi dapat masalah itu kayaknya nikmat banget kan. Kayak hati begitu. Allahu Akbar. Coba kalau dapat nikmat, Allahu Akbar, buru-buru cepat selesai ini. Takut ada tukang paket lewat. Ya kan? Seperti itu memang kita. Terkadang kita itu lalai ketika mendapatkan nikmat. Makanya jangan salahkan Allah. Jangan salahkan takdirnya. Ketika Allah berikan musibah kepada kita, bisa jadi itu memang untuk membuat kita kembali lagi seperti yang dulu. Bertakwa lagi kepada Allah. Taat lagi kepadanya. Dan malah harus kalian berterima kasih kepada Allah. Mendapat musibah yang menurut orang lain itu adalah jelek, padahal adalah baik. Nggak pantas dikatakan musibah bagi orang yang mengenal Allah. Bagi mereka arif billah, ketika mendapatkan musibah lalu membuat dia semakin dekat, semakin takwa kepada Allah. Itu bukan musibah, nikmat malah itu. Tapi sebaliknya, ketika kalian mendapatkan nikmat, Masya Allah, yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya nggak mempunyai pangkat jabatan, memiliki pangkat jabatan yang tinggi, yang tadinya mastur menjadi masyhur, wow, terkenal popularitas di mana-mana, dicium tangan sama orang. Itu nikmat bukan? Belum tentu. Ketika semua itu kalian miliki, kalian dapati, malah membuat kalian lupa, lalai terhadap esensi atau hakikatnya kalian ciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk apa kalian ciptakan dunia ini? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau semua yang tadi kata kalian nikmat itu malah membuat kalian lalai, melupakan hakikat yang kalian ciptakan di dunia ini untuk ibadah, nggak mau ibadah, malas ibadah, entar dulu lalu ibadah, itu bukan nikmat namanya, berarti musibah. Buat orang yang mengenal Allah itu tidak dikatakan nikmat, melainkan musibah. Karena nikmat tersebut menghalangi dia untuk semakin dekat kepada Allah, atau minimal istiqomah mendekat dengan Allah dengan jalur apa? Takwa Allah. Karena Allah itu dekatinya bukan dengan jarak, sebab Allah itu tak membutuhkan jarak. Allah itu memang tak ada jarak, dan Allah itu memang tak membutuhkan tempat.
Cara mendekatkan kepada Allah yaitu dengan cara takwa Allah. Bertakwa kepada Allah, ikuti perintahnya dan jauhilah larangannya. Makanya sampai-sampai, perhatikan. Ketika kalian benar-benar dibuat oleh Allah seakan-akan terpuruk banget, di bawah banget, posisi terendah dalam kehidupan kalian karena musibah bertubi-tubi menghampiri kalian, jangan lupakan posisi tersebut. Jangan kalian lupakan dan kalian buang sia-sia kesempatan tersebut. Karena disitulah kalian nanti benar-benar bisa menikmati ibadah kepada Allah. Apalagi ketika kalian sholat dan posisinya ketika sujud. Masya Allah. Bertambah-tambah kali lipat kalian itu mendekat kepada Allah. Dan sangat-sangat semakin dekat kepada Allah. Sampai-sampai dikabarkan oleh Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Posisi paling dekatnya seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, wa huwa sajidun, yaitu ketika sedang sujud. Karena ketika kita sedang sujud, kita benar-benar nggak menganggap diri kita mampu, nggak menganggap diri kita bisa apa-apa, apalagi diri kita hebat. Tidak, sampai-sampai sosok yang mulia nih dalam tubuh kita, kepala, yang kalau dicolek sama orang kita ngamuk, apalagi dikelepak, dipukul, waduh makin ngamuk kan. Kita taruhkan di posisi yang paling rendah, yaitu di bawah. Dan kita sujudkan, kita hinakan muka kita yang tadinya naudzubillah mungkin banyak memandang orang dengan pandangan yang sinis, melihat orang bukan dengan cara tersenyum, melainkan dengan cemberut, memasang wajah yang naudzubillah tak ada kebahagiaan, selalu memandang orang itu dengan pandangan yang menyebalkan. Kita hinakan, disenyum, kita taruh wajah kita ini bercium dengan lantai, dengan tempat sujud kita. Makanya posisi itu menunjukkan bahwasanya kita menjadi orang yang tawadu, merendah diri, merendah hati, bahwasanya kita ini mendapatkan musibah sekecil apapun, apalagi musibah yang besar, nggak akan bisa keluar kita tanpa pertolongannya Allah. Oleh karena itu Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, fa'aksirud doa, maka kalian perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa ketika sujud tuh, cuma jangan dilafadzkan. Apalagi bahasa Indonesia, ya Allah, duit ya Allah, paham kali ya Allah. Jangan. Apalagi kalian kepo sama doanya teman kalian di samping. Ini doa, berapa dia deh? HP baru katanya. Jangan. Fokus doa, dan kalau kalian pengen doanya mustajab, pengen cepat dikabulkan, mintalah sesuai kebutuhan. Apa yang kalian butuhkan saat ini selain ilmu? Coba. Santri itu yang paling butuh adalah ilmu dan kepahaman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Dan pelit kalian, jutna sekalian. Semua ajak teman-teman kalian. Mutakalim, mahal gue. Iya, jadi pelit. Kalau ngedoa itu, aneh di kamar aja ngedoa, aneh mau pakai domir ya, mutakalim mahal gue. Nah, no. Walaupun sendiri tuh, aneh niatin ya Allah untuk keluarga hamba, untuk mulut hamba, semuanya. Jadi walaupun kalian tidur, misalkan ada sholat tua, ada sholat tahajud, kalian kebagian insya Allah. Tapi jangan kalian jadikan andalan, sandaran. Udah nggak mau duha, nggak mau tahajud lah. Biasa pasti si gondrong udah diwakili. Ngawur nanti bilang menjalik. Makanya ya, jangan kalian memandang sesuatu yang terjadi di kehidupan kalian atau sesuatu yang Allah berikan kepada kalian langsung memandang luarnya saja, entah ini musibah atau nikmat. Jangan, tetapi lihat hakikatnya di dalam tersebut. Dari musibah dan nikmat tersebut membuat kalian semakin dekat atau melupakan Allah atau menjauh dari Allah. Kalau semakin dekat berarti itu nikmat, walaupun ternyata seperti musibah. Tetapi sebaliknya, naudzubillah, sebanyak apapun itu nikmat, kalau membuat kalian semakin lalai, itu bukan nikmat, melainkan musibah. Dan semoga kita, entah itu nikmat, entah itu musibah, apapun yang Allah berikan, khairihi wa syarihi minallah, kita semuanya semoga semakin mendekat kepada Allah dan semakin menikmati hidup menjadi hambanya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, radina billahi rabbah, radina billahi rabbah, radina billahi rabbah, wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rizqna
ikhlas wal istiqamah. Innahu alimun bidatis sudur. Allahumma la salana illa ma ja'altahu sahla wa anta tazhadna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana ya rabbana, yassir lana ya rabbana, yassir lana ya rabbana wa tayassir lana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikh wa lijamil muridina ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah min khairi kulli mughla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka lidabah. Siril Fatihah.